Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Nur Hidayatullah. Tema pagi ini adalah menahan amarah. Pemirsa Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditemui oleh putri beliau Siti Fatimah. "Wahai ayah, aku tidak makan 3 hari." Kemudian Rasulullah menyahut, "Wahai putriku, jika engkau tidak makan 3 hari, aku telah tidak makan selama 4 hari." Kemudian Rasulullah menyingsingkan bajunya. Ternyata di perut beliau ada batu besar yang beliau ikat untuk menahan rasa lapar. Namun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cucunya Hasan dan Husain itu juga ikut kelaparan. Beliau akhirnya pada saat itu keluar rumah untuk mencari pekerjaan, untuk menafkahi putri beliau dan memberikan makanan kepada cucunya. Maka pada saat itu Rasulullah berjalan keluar rumah hingga sampai di batas kota Madinah. Beliau bertemu dengan seorang Arab Badui yang tidak mengenal dengan Islam dan tidak tahu kalau yang ada di hadapannya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Arab Badui ini, ia sedang menimba air. Kemudian Rasulullah menawarkan, "Bagaimana semisal saya ikut bekerja denganmu?" Maka pada saat itu Rasulullah SAW dipersilahkan untuk bekerja. Tugasnya adalah menimba air dari sumur. Setiap 1 timba akan diupah dengan 3 butir kurma. Maka pada saat itu timbaan yang pertama beliau dapatkan kurma 3 butir. Setelah beliau makan kurma 3 butir, lalu beliau menimba kembali. Timbaan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai timbaan yang ke-8. Maka pada saat itu talinya putus. Begitu putus, akhirnya orang Arab yang mempekerjakan Rasulullah ini tahu kalau itu putus. Kemudian dia marah. Setelah marah, tanpa sadar, dia langsung menempeleng wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Ia tidak tahu yang di hadapannya itu adalah sosok yang paling mulia, Rasulullah SAW. Begitu dia tempeleng, kemudian dia omelin, dia angkat suaranya, dia bentak-bentak Nabi, tapi Nabi tidak menjawab sedikit pun. Nabi hanya berdiam saja, tidak marah, tidak emosi, apalagi melawan. Kemudian setelah itu orang Arab ini mengambil upahnya. "Ini upah untukmu." Sekitar 24 butir kurma. Kemudian sebelum pulang, Rasulullah mengambil dengan tangannya timba yang jatuh tersebut dan menyerahkan kepada Arab Badui ini. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Namun menjadi pertanyaan bagi si Arab Badui ini, mengapa orang ini tidak marah ketika saya omelin, ketika saya bentak, bahkan ketika saya tempeleng wajahnya, dia tidak marah sama sekali. Lalu dia berpikir, jangan-jangan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh banyak orang. Dia adalah orang yang penyabar, yang wajahnya senantiasa tersenyum, yang orangnya baik tutur katanya. Jangan-jangan dia adalah Rasulullah. Maka pada saat itu timbul keyakinan, dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab ini akhirnya dia merasa menyesal. Setelah itu dia ambil golok, kemudian dia tebas tangannya yang telah menempeleng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah pun bercucuran. Setelah itu tanpa sadar dia terpingsan. Pingsan lama
hingga akhirnya lewat suatu kafilah. Maka kafilah itu merasa heran, ada apa orang pingsan di sini? Kemudian ada tangan yang putus di sana. Maka pada saat itu ia percikkan air, kemudian orang Arab Baduy ini dia sadar. Kemudian ditanya, ada apa yang terjadi padamu? Maka ia berkata bahwa tadi saya bertemu dengan seorang laki-laki. Dia ceritakan sebagaimana kisahnya. Dia telah menempeleng seseorang dan kemudian dia berkeyakinan itu adalah Rasulullah. Akhirnya untuk menebus kesalahannya, ia harus bertemu dengan sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu dia berangkat menuju Masjid Nabawi. Di depan Masjid Nabawi, wahai sahabat Muhammad, wahai sahabat Muhammad, ia meneriakkan. Maka pada saat itu sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman itu terkejut. Ini ada apa orang berteriak-teriak memanggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu dia mengatakan, saya ingin bertemu dengan Muhammad. Akhirnya sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi menggandeng tangannya sampai ke depan pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ketuk pintu, kemudian yang membuka adalah Siti Fatimah radhiyallahu an, putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu, wahai putriku? Kata Fatimah, wahai ayah, aku tidak tahu, ini orang asing, tapi tangannya putus. Kemudian keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang menyuapi cucu beliau Hasan dan Husain memakan kurma yang tadi beliau dapatkan. Begitu sampai di depan pintu rumah, wahai pemuda, ada apa yang terjadi padamu? Bukankah engkau tadi sehat-sehat, baik-baik saja? Tapi kenapa engkau sekarang tanganmu terputus? Kemudian orang Arab Baduy ini mengatakan, wahai Muhammad, aku meminta maaf kepadamu. Aku menyesali perbuatanku, karena aku datang keyakinan padaku bahwa engkau adalah seorang nabi, sehingga aku menyesal dan aku potong tanganku hingga sekarang putus berdarah. Kalau engkau betul-betul seorang nabi, tolong sambungkan tanganku ini. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aslim taslam, masuklah engkau kepada Islam, niscaya engkau akan selamat. Kemudian Rasulullah mengambil air liurnya, juga mengambil tangannya yang putus itu, kemudian disambungkan tangan yang putus itu dengan air liur beliau dan tersambunglah. Kemudian orang Arab Baduy ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam, alhamdulillah. Pemirsa Mutiara Iman dimanapun Anda berada, kisah ini diceritakan dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, dan juga merupakan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, pentingnya rasa sabar, pentingnya menahan amarah. Bahkan Nabi ketika dimusuhi, beliau bahkan memberikan sesuatu yang baik, memberikan doa bahkan kepada orang yang memusuhi beliau. Oleh karena itu, perlu kita sampaikan hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan ini. Allah mengatakan, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, masih di acara Mutiara Iman bersama saya Nur Hidayatullah. Tadi kita berbicara tentang sabar dan bagaimana kita bisa menahan amarah. Ciri orang yang sabar itu ada dua, kata Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Yang pertama, hatinya tidak panas, dan yang kedua, mulutnya
tidak berkata-kata atau mengeluh. Dua hal ini adalah pokok utama daripada yang dinamakan sabar. Kalau ada orang yang emosi, marah, atau dia mengeluh, itu bukan sabar namanya. Dalam hidup ini, kita seringkali mendapatkan hal yang tidak mengenakan. Mungkin kita ditimpa musibah, mungkin kita dijatuhan hukuman, mungkin kita mendapatkan rasa sakit, atau mungkin kita dipaksa untuk mengikuti suatu aturan. Akhirnya kita tidak sabar, mengeluh, emosi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah dengan perantara sabar dan salat. Maksud sabar di sini, ulama menjelaskan ada 3. Yang pertama, sabar untuk bisa menahan musibah atau sesuatu perkara apapun yang dirasa tidak mengenakan dalam hati kita. Kita bisa bersabar. Mungkin kesulitan ekonomi, urusan kita tidak selesai-selesai, atau semisal apapun yang tidak mengenakan, itu kita bersabar. Maka kita mendapatkan 300 derajat. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang ingin lepas dari relnya, ingin merasa tidak mau sholat lagi, tidak mau puasa 30 hari, dia tidak sabar. Sehari, 2 hari sanggup, 3 hari sanggup. Semakin hari, dia mungkin merasa bosan dan lain sebagainya. Maka perlu yang namanya sabar dalam ketaatan. Begitu juga, semisal kita bersabar dalam melaksanakan ibadah haji. Mungkin ibadah haji itu ibadah yang berat bagi sebagian orang. Di sana kita mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, bagaimana mengelola emosi ketika dalam perjalanan haji itu susah dan lain sebagainya. Mungkin makannya tidak nyaman, atau mungkin tempat penginapannya jauh daripada Masjidil Haram. Maka perlu yang namanya sabar dalam ketaatan. Kalau kita bisa sabar dalam ketaatan, kita mendapatkan ganjaran 600 derajat. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat. Mungkin kalau kita mempunyai posisi jabatan, pada saat itu ada potensi, ada kesempatan untuk korupsi semisal. Tapi kita bisa menahan supaya tidak tergiur melakukan yang tidak baik. Itu berarti kita mendapatkan derajat 900 yang lebih tinggi lagi. Begitu juga, semisal di depan kita ada perempuan cantik, tidak ada orang lain, kemudian dia berpakaian aduhai, sepi, tidak ada yang melihat. Mungkin kita sebagai seorang laki-laki timbul syahwat untuk memiliki dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini, seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam, ketika digoda oleh Zulaiha orang yang cantik, dia berpangkat, kunci telah di pintu, apalagi? Nah, tapi kalau kita bisa menahan sabar untuk tidak melakukan maksiat ini, maka berarti kita mendapatkan derajat 900. Pemirsa, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, maka bersyukur kita dalam agama Islam ini, Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan yang begitu hebat. Ada kalanya hidup itu harus kita sabari, ada kalanya hidup itu juga harus kita syukuri. Gaya hidup orang yang beriman ada 2. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Ketika mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Inilah gaya hidup orang yang beriman. Sabar, syukur, itu tempatnya di surga. Kita bersabar ketika semisal kita ditimpa ujian, cobaan, kemudian makanan, ekonomi yang kesulitan, bersabar, tempatnya surga. Kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak, harta berlimpah, keluarga bahagia, anugerah dari Allah, kita bersyukur, maka tempatnya juga di surga. Hadirin saudara Kompas TV dimanapun Anda berada,
Maka suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau didatangi oleh seorang sahabat. Wahai Rasul, ausini, berikan aku nasihat. Kata Nabi, la taqdab, jangan engkau marah. Ausini, berikan aku nasihat lagi. Nabi kembali mengatakan, la taqdab, jangan engkau marah. Kemudian dia minta nasihat lagi. Ausini, berikan aku nasihat, sampai 3 kali. Lagi-lagi Nabi mengatakan, la taqdab, jangan engkau marah. Ketahuilah, banyak orang yang menyesal akibat dia tidak bisa sabar. Banyak orang yang menyesal begitu sudah dipenjara karena dia tidak bisa menahan sabar. Mungkin dia menempeleng, mungkin dia menyiksa, bahkan mungkin dia membunuh seseorang akibat tidak bisa menahan emosi. Seringkali di tempat-tempat kita karena tidak sabar, tidak sabaran menahan emosi, akhirnya ujung-ujungnya penyesalan. Yang namanya menyesal pasti di akhir. Oleh karena itu, seringkali kalau kita tidak bisa menahan emosi, kita sering tekcok. Ujung-ujungnya bahkan kalau kita yang cantik, kita yang tampan, kita emosi, maka ketampanan fisik kita itu berubah menjadi jelek. Orang yang dulunya wajahnya, kulitnya putih, begitu dia marah, maka wajahnya berubah merah. Bagaimana kalau semisal orang itu wajahnya hitam? Maka tidak nyaman dipandang. Ini baru satu saja, aspek satu. Bahkan kalau kita menyimpan dendam, menyimpan amarah, boleh jadi akan timbul permusuhan. Setelah itu yang namanya permusuhan itu bisa berlarut-larut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang hebat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika dia sedang marah. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama saya Nur Hidayatullah. Tema kita adalah menahan amarah. Lalu timbul pertanyaan, mengapa kita suka marah? Yang pertama, karena kita merasa hebat. Karena kita merasa punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan. Kita orang yang hebat, kita orang yang mulia. Kita merasa yang demikian itu yang mengakibatkan kita seringkali emosi begitu kita dihina orang. Coba semisal kita balik, begitu kita dihina, dicemooh orang, maka katakan pada diri kita, saya memang hina, yang mulia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai masalah. Seringkali kita mengatakan al-fakir, hamba yang doif. Kita mengaku orang yang fakir, orang yang doif. Tapi nyatanya begitu kita dihina orang, kita emosi, kita marah. Berarti masih belum tulus pengakuan kita sebagai hamba yang fakir, hamba yang doib. Sejatinya kalau kita merasa hamba yang fakir, begitu kita dihina, kita tidak marah. Kita dipuji, kita tidak bangga, tidak merasa terbang, tidak merasa wow seperti itu. Maka ujian dia anggap sebagai pujian. Pujian dia anggap sebagai ujian. Saudara Mutiara Iman dimanapun Anda berada, maka untuk mengobati marah itu hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi tiap-tiap kita untuk mengelola emosi supaya bisa menahan amarah. Bagaimana caranya? Ulama mengajarkan ada 2 cara. Yang pertama, kita obati amarah ini dengan ilmu. Yang kedua, kita obati dengan amalan. Dengan ilmu, yang pertama diantaranya kita mengetahui keutamaan orang yang menahan amarah, orang yang bisa mengendalikan emosinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabah. Siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menahan orang ini daripada siksanya. Kita punya dosa, kita melakukan maksiat, mungkin kita pernah melakukan perbuatan yang mungkar. Ini akan mendapatkan ancaman siksa di hari kiamat kelak. Tapi kalau kita bisa menahan amarah, dalam hadis yang tadi disebutkan, siapa yang menahan emosinya, menahan amarahnya, padahal dia sanggup untuk melampiaskan, Allah pun juga akan menahan orang ini daripada azabnya. Kita berharap supaya kita tidak diazab di akhirat kelak. Yang kedua adalah mengingat siksa, bahwa orang yang tidak bisa menahan amarahnya disediakan satu pintu khusus baginya pada hari kiamat kelak. Ada satu pintu khusus dalam neraka itu yang akan dilalui oleh orang yang suka marah, yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Yang ketiga, hendaknya kita merenungi bahwa marah kita, emosi kita itu akan berpengaruh pada nasib kita. Mungkin ketika kita marah satu kali sama orang, akan timbul permusuhan, kemudian menjadi dendam. Mungkin suatu ketika saat ini kita marah, kita emosi, kita bentak-bentak orang tersebut, di kemudian hari teman kita ini, teman yang dulu pernah kuliah sama kita, mungkin setelah itu kita lulus kuliah mencari pekerjaan, cari kesana kemari, sampai akhirnya kita melamar pekerjaan, dan ternyata direkturnya adalah orang yang dulu pernah kita bentak-bentak. Mungkin pada saat itu, kalau dia menyimpan dendam, mungkin akan mencoret nama kita, akan memasukkan nama kita dalam blacklist. Dia punya perusahaan besar semisal. Oh, di sana punya perusahaannya, di sini juga perusahaannya. Boleh saja dia katakan, kalau ada orang ini, jangan kasih dia kesempatan. Mungkin itu apa? Karena mungkin dulu pernah kita membentaknya, pernah kita emosi, dan pernah kita menghinanya. Akibat tidak bisa menahan amarah. Maka kemudian yang keempat, kita ingat bahwasanya emosi kita, marah kita, itu membuat tampilan fisik kita menjadi jelek. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, yang putih kulitnya menjadi merah, yang hitam kulitnya tambah hitam lagi, dan itu tidak nyaman untuk dipandang. Kemudian mengobati dengan ilmu. Yang kelima adalah merenungi mengapa kita suka marah, mengapa sedikit-sedikit marah, berarti hati kita itu keras. Padahal ayat Al-Quran menyuruh kepada untuk memaafkan, untuk bersabar. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan yang sama, supaya bisa bersabar, keutamaannya besar. Tapi kenapa kita bisa marah? Jangan-jangan kita ini sudah mempan untuk dinasihati, tidak kebal, tidak bermanfaat nasihat daripada Al-Quran, daripada hadis. Itu pertanda hati kita ini keras. Maka perlu kita perhatikan bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengobati dengan amal. Yang pertama, kita harus meyakini semua yang terjadi itu hanyalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terakhir, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita marah, marah itu dari api, api itu dipadamkan dengan air, maka hendaknya kita berwudu. Mudah-mudahan kita, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kuncinya, kesimpulan intisari daripada tema kita pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa mengelola sabar. Ingat, orang yang hebat bukanlah orang yang pandai bergulat, pandai silat. Bukan itu orang yang hebat. Orang yang hebat adalah orang yang pandai mengelola emosinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua.
Saya, Nur Hidayatullah, mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.